pertanyaannya, rekan-rekan yang sudah bisa hadir, kita akan segera mulai ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, pelaksanaan untuk ujian HSK dan HSKK pada tanggal 12 April ya, minggu depan ya. Saya menggunakan bahasa Indonesia aja, takut ada beberapa dari teman-teman yang belum terlalu lancar ya. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir silahkan. Ya, kita mulai dari pertama ya, dari awal ya. Saya ingatkan bahwa kita ini adalah ujian internasional ya. Jadi waktu semua sudah ditentukan. Mohon untuk tidak datang terlambat. Di Sekolah Kristen Trimulya, kita menggunakan 3 ruangan ujian, yaitu lab 1, lab 2, itu letaknya di lantai 1, dan ada lab 3, letaknya di lantai 5. Ya. Sekolah Kristen Trimulya ini ada lift ya, jadi kalian tidak perlu takut ya naik sampai ke lantai 5. Tapi kalau mau menggunakan tangga untuk olahraga, ya silahkan gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan untuk ini, itu letaknya di Junjunan Terusan Paster. Nah, terkenal macet kalau weekend. Nah, ini kita akan mengadakannya di hari Sabtu, jadi weekend. Nah, weekendnya itu habis libur Lebaran ya, besoknya mau masuk sekolah. Nah, sudah masuk sekolah 1 minggu ya, tetapi mungkin masih ada juga ya, masih dari luar kota masih ada. Nah, maka dari itu tolong perhatikan waktu untuk sampai di tempat ujian harus 1 jam sebelumnya. Jadi 1 jam itu sudah daftar ulang. Maka diingatkan sekali lagi supaya datang lebih awal, persiapkan diri lebih awal. Sebaiknya sudah sarapan yang cukup ya, dan nanti waktu ujian tidak ada makan, minum, ataupun ke toilet, ke WC ya. Mohon ini dapat diperhatikan ya, menjadi catatan untuk kita semua bahwa ini adalah ujian internasional. Tidak ada retur biaya ujian dengan alasan apapun ya, jadi mohon diperhatikan. Nah, kemudian peserta yang datang harus memakai pakaian yang rapi dan bersepatu. Nah, ini lokasinya karena di sekolah ya, pada saat hari H itu nanti juga akan ada satpam yang memeriksa ya. Jadi kalau pakainya sandal, mohon maaf tidak akan diperkenankan untuk masuk. Dan kemudian nanti kita juga akan mengadakan simulasi ujian ya. Nah, simulasi ujiannya juga sama di sekolah Trimulya H-1 hari Jumat. Ya, sudah ditentukan jamnya adalah jam 1 siang. Jadi pukul 13 ya, sampai dengan jam 4 sore. Nanti kita akan bagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama, sesi HSK. Jadi ujian HSK dari mulai HSK 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Dan kemudian sesi yang kedua, ujian HSKK. Itu ada ujian HSKK tingkat dasar, menengah, dan tingkat mahir ya. Nah, nanti di grup akan diberikan pooling. Silakan para peserta dapat mengisi poolingnya ya. Siapa yang mau mengikuti ujian simulasi gitu ya. Nah, sifatnya ujian ini tidak wajib. Jadi kalau misalnya tidak bisa ya, berhalangan atau sudah pernah dan tidak mau ikut lagi itu ya, hari Jumat juga sore mungkin macet lagi di daerah sana ya, jadi kalian tidak ikut tidak apa-apa, nggak apa-apa ya. Nah, tetapi yang nanti ikut hanya yang sudah terdaftar saja. Nah, ini perlu diperhatikan ya, bahwa sekolah Trimulya itu juga ada belajar mengajarnya, belum selesai sekolahnya ya. Jadi jam 1 sampai jam 4 itu ya, masih ada siswa, ada guru-guru di situ, ada staf dan karyawan ya yang bekerja di sana, juga mungkin ada orang tua yang mau siap-siap jemput anaknya ya. Nah, maka dari itu
Nanti yang sudah terdaftar namanya ya menjadi peserta simulasi ujian pada hari Jumat akan diberikan surat undangan. Nanti akan dikirimkan secara japri ya ke nomor WA masing-masing peserta. Di situ tertulis nanti undangan untuk hadir di dalam simulasi HSK pada hari Jumat. Nah, jam berapa ya? Misalnya ikutnya cuma yang HSKK berarti jam 3 sore gitu ya. Kalau ikutnya mulai dari HSK mungkin jadi jam 1 gitu ya. Nah, bisa datang setengah jam sebelumnya saja ya, tidak perlu terlalu pagi seperti waktu ujian hari hanya ya. Nah, mohon diperhatikan ya sekali lagi karena ini masuk ke dalam sekolah, peserta harus juga memakai pakaian rapi, bersepatu, membawa surat undangan, ya surat undangannya boleh difotokopi, di print, sorry, atau boleh juga hanya ditunjukkan filenya saja ya, dari WA itu kan nanti dikirim misalnya PDF ya, ditunjukkan saja PDF-nya beserta tanda pengenal ya, tanda pengenalnya ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Yang kemudian, nanti waktu hari H, peserta harus membawa kartu ujian dan kartu identitas asli. Ya, di sini tertulis kartu identitas asli fisiknya, bukan printan atau foto dari handphone. Nah, ini beberapa kali terjadi kejadian seperti ini ya. Bilangnya lupa ya, paspor yang didaftarkan misalnya atau KTP-nya ketinggalan. Tapi ada fotonya, boleh nggak? Nah, itu tidak boleh. Jadi tolong dipersiapkan sebelumnya. Yang harus dibawa adalah kartu ujian dan kartu identitas asli fisiknya ya. Nah, kartu ujian ini beberapa peserta ada yang sudah mengeprint dari eh, website ya, yang sudah dikirimkan lewat email ya. Nah, itu kartu itu adalah kartu sementara ya, kartu sementara nomor dan segala data-data yang di situ itu sudah betul semua. Tetapi di baliknya itu seharusnya ada kalau yang asli ya masih ada perinan lain begitu ya. Nah, jadi nanti bisa diminta kartu ujiannya ke Sekretariat BKPBM di Mekar Utama nomor 111 ya. Nah, bisa diambil kapan? Pada hari kerja jam 9 sampai jam 3 sore. Mulainya hari Selasa ya. Jadi boleh mulai diambil hari Selasa jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, kalau ada peserta yang mungkin rumahnya jauh atau mungkin nggak sempat ya karena kerja atau sekolah, bisa diambil juga lewat apa itu Gojek ya, Gosen atau apa ya. Tapi sebelumnya harus pastikan dulu ya, harus sudah dikonfirmasi sebelumnya, sudah disiapkan dulu ya. Jadi jangan tiba-tiba nanti tukang Gojeknya itu datang bingung ya, mau ngambil punya siapa, belum ada konfirmasi. Jadi tolong konfirmasikan dulu ke WA yang BKPBM Jawa Barat ya. Jadi untuk mengambil kartu ujian HSK level berapa, namanya siapa gitu ya. Nah, kalau bagi rekan-rekan yang kesulitan juga dan sudah mengeprint tadi ya, yang diambil dari website, dari email yang sudah apa eh, ditentukan ya dan sudah di print begitu ya. Nah, itu diizinkan ya untuk menukarnya saja pada saat simulasi atau hari H ya. Jadi diizinkan untuk menukar pada saat simulasi atau hari H. Nah, tapi dengan catatan juga ini harus konfirmasi juga sebelumnya ya. Jadi nggak diambil itu, oh maaf saya nanti diambilnya hari Jumat aja waktu simulasi atau saya diambilnya hari Sabtu gitu ya. Jadi tolong konfirmasi terlebih dahulu, jangan diam-diam aja nanti pas hari H nggak ada kartu ujiannya ya karena nggak dibawakan gitu ya. Jadi pastikan semua sudah punya
ya kartu ujian harus dibawa dan juga kartu identitas asli. Ini adalah kunci untuk mengikuti ujian. Nah, kemudian nanti waktu sudah di dalam ruangan, perlengkapan ujian yang ada di atas meja itu hanya ada dua itu, yaitu kartu ujian dan kartu identitas. Ya, selain itu tidak ada lagi alat-alat yang ada di meja, kertas dan sebagainya itu tidak ada di meja. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, semua sudah cukup jelas ya. Saya lanjutkan kembali. Nah, nanti waktu kita mengerjakan ujian, pada saat listening, ya, harap tidak melihat soal yang lain terlebih dahulu ya. Jadi misalnya itu soal listeningnya kita rasa mudah, biasanya dibacakan 2 kali. 1 kali aja saya udah cukup ya. Saya penasaran mau lihat yang soal nomor berikutnya. Jadi saya pencet di situ ya, klik di situ. Nah, itu ada kemungkinan ya menyebabkan nanti soal berikutnya jadi error ya, gambar soalnya nggak muncul ya, nggak kedengeran suaranya. Nah, maka dari awal ini sudah disebutkan selama listening tidak melihat soal lain sebelum soal itu dibacakan. Jadi kalau soalnya dibacakan itu udah otomatis nomornya berpindah ya. Jadi misalnya nomor 1 dibacakan 2 kali. Sesudah selesai 2 kali, dia otomatis berpindah sendiri. Jadi sebaiknya tidak memencet tombol apapun pada saat listening. Ya, oke. Nah, sesudah selesai soal listening, akan ada tambahan waktu untuk pengisian jawaban. Seperti pada saat ujian tertulis ya. Kalau yang pernah ikut ujian tertulis itu ada paper base ya. Kita akan ada waktu untuk mengisi. Nah, ini kalian bisa melihat ya mana saja soal yang belum dijawab ya, dicek lagi itu bisa ya. Kemudian eh, pada saat reading dan juga writing itu tidak ada tambahan waktunya sama sekali. Gitu. Nah, segala pelanggaran yang terekam itu adalah tanggung jawab peserta ujian. Nah, jadi maksudnya apa ini? Itu yang tadi ya, soal tidak muncul misalnya karena pencet-pencet gitu ya. Nah, karena melihat soal lain ya. Nah, itu adalah tanggung jawab peserta. Nah, perlu diperhatikan kalau kita terlambat, ya ini dari awal sudah dibilang ya, datang 1 jam sebelumnya, tidak ada alasan keterlambatan apapun, macet, kecelakaan, tidak ada ya. Nah, jadi tolong dipersiapkan datang lebih awal. Nah, nanti kalau misalnya terlambat ya pada saat sudah mulai ujian listening. Maka pada saat ujian listening, peserta tidak diizinkan untuk masuk ke ruang ujian. Ya, jadi listeningnya terlewat begitu. Ya, tetapi peserta masih bisa mengikuti ujian reading dan writing. Ya, peserta bisa mengikuti ujian reading dan writing boleh masuk ya nanti sesudah listeningnya selesai. Gitu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Permisi Bu, untuk admission tiket peserta luar kota itu dikirim atau tetap diambil pakai Gojek ya? Dari mana luar kotanya? Dari Lumajang Bu. Lumajang. Nah, apakah nanti akan hadir pada saat eh, simulasi? Tidak. Tidak. Kalau begitu, print dulu sementara dari website email yang sudah diberikan ya. Email kan ada ya. Nah, kemudian di situ ada link untuk mengeprint kartu peserta. Nah, print dulu nanti pada saat hari H datang lebih awal dan ditukarkan dengan kartu peserta yang aslinya. Ditukarkan waktu daftar ulangnya itu ya Bu. Betul, pada saat daftar ulang. Kata panitia, kata panitianya waktu itu kok tidak boleh ya Bu? Bagaimana? Katanya panitianya waktu itu tidak boleh diambil waktu ujiannya. Ya, maka dari itu sudah menyiapkan dulu kartu ujian sementara.
ya. Jadi kartu ujian sementara sudah di print dulu, ya, kemudian nanti ditukarkan. Nah, ini kan karena pertanyaannya tadi dari luar kota bagaimana gitu ya. Nah, kita mengakomodir hal-hal yang seperti itu. Oh iya, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada dilanjutkan. Oke, kemudian kerjakan setiap bagian sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jangan tekan submit, nanti akan dijelaskan ya. Untuk pindah bagian listening ke reading atau reading ke writing ya. Jadi misalnya begini, di listening saya udah selesai nih, ada tambahan waktu 3 menit untuk memeriksa, tapi saya nggak perlu itu, saya udah dicek, udah semua gitu kan. Saya lumayan nih bisa ada tambahan waktu reading, maka saya pindah soal ke reading. Nah, kemudian tanpa diketahui ya, menekan submit paper ya, menekan submit. Nah, maka itu artinya kalian sudah tidak mengikuti lagi ujian yang readingnya atau writingnya. Ya, jadi submit artinya mengumpulkan soal beserta jawabannya kepada panitia gitu ya. Jadi sudah tidak mengerjakan lagi. Nah, hati-hati ini menekan submit paper ya. Nanti akan dijelaskan di bawah. Nah, kemudian untuk HSK 3 sampai 6 harus mencoba mengetik Mandarin. Ya, harus coba. Nah, ini nanti di simulasi tolong harus selesai sampai uh, harus mengerjakan sampai bagian writing ya, sampai bagian writing. Nanti kalau writingnya nggak selesai nggak apa-apa ya. Yang penting sudah coba ketik dengan huruf Mandarin. Nah, ini ketiknya harus word by word ya. Jadi nggak bisa misalnya kita tulis 我喜欢吃苹果 ya. Kalau kita lihat di ini pengen cepat tulisnya kadang-kadang cuma 我喜欢 aja pakai W ya. Terusnya X H gitu udah keluar ya 我喜欢. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi ini misalnya cuma W aja udah muncul 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pencet itu nomornya, nomor 1 diketik nomornya ya, 1 begitu ya. 1, Habis itu si, 1, Juan gitu yang mana ya. Jadi kadang-kadang itu si apanya sistemnya begitu sudah disetting jadi error kalau kita lanjut nulisnya semua begitu ya. Nah, kemudian waktu untuk menyusun kalimat ya di HSK 3 ini atau HSK 4 ya. Ada menyusun kalimat itu caranya drag and drop ya. Drag ditarik begitu ya, kemudian dilepas ya. Nah, ini harus dilatih ya, maka itu ada simulasi, tolong bisa hadir dan bisa dilatih bagaimana caranya ya. Nah, untuk yang HSKK ya, untuk yang HSKK nanti juga harus dicoba ya. Itu ada menulis apa? Ada waktu untuk persiapan ya sebelum kita bicara. Nah, itu semuanya adalah diketik. Nah, kalau itu ketiknya itu bisa cepat ya. Bisa tulis yang tadi misalnya 我喜欢吃苹果 langsung cepat gitu. W X H C gitu. Kadang-kadang langsung keluar ya. P gitu kan. G itu langsung keluar. Itu bisa ya. Nah, tapi untuk yang ujian ini ya itu nggak bisa ya. Tolong diperhatikan takut error ini nggak bisa ya. Nah, kemudian semua persiapan untuk HSKK ya nanti ada juga di bawah dijelaskan itu harus diketik ya. Jadi tidak ada yang bawa pen kemudian ditulis di kertas ya. Jadi tadi udah disebutkan tidak ada kertas di meja dan tentu saja jadi tidak ada pen ya. Nggak bisa tulis pakai pensil, pakai bolpen, nggak bisa. Jadi persiapannya adalah mengetik di layar. Nah, ketiknya ini bisa pakai bahasa Mandarin, bisa pakai Hanzi ya atau Pinyin atau bisa juga pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Yang penting kalian persiapan itu semuanya adalah di dalam sistem di layarnya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau ya kita lanjutkan ya. Nah, nanti kita akan mulai masuk ke dalam
sistemnya seperti ini ya. Nah, waktu kita mengikuti moni kaoshi ya, moni kaoshi itu adalah simulasi. Waktu kita mengikuti simulasi, layar yang pertama muncul di depan adalah seperti ini. Ya, kita tulis isi semua data-data kita, nama, alamat email, kemudian jenis kelamin, negara, dan ikut HSK berapa ya. Nah, misalnya kita simulasinya HSK 3 ya, berarti kita ketik ini HSK 3. Pilih di sini ya, di sini ada apa tombol yang turun ke bawah ini, diklik di sini nanti ada pilihan itu HSK 1, 2, 3 atau apa. Nah, kemudian tekan ini tenglu ya. Di sini tenglu masuk ya. Sudah masuk di sini, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya, tadi namanya Changshan misalnya ya. Changshan ini ada foto, bukan foto sebenarnya ya. Nanti yang perempuan juga fotonya juga begini sama ya. Xing Bie, 然后考试类型，SSK 考试科目 SSK 3级, nah, kemudian 确认 ya. Nah, tapi waktu ujian hari H ya, ujian hari H yang terlihat hanya dua yang bisa diisi, yaitu Jun Kao Zheng Hao, itu nama atau nomor peserta ya, nomor pesertanya diikuti pertamanya biasanya H, terus H berapa ya, HSK 1 berarti H1, HSK 2 berarti H2, HSK 6 H6. HSKK Cuci itu H7 ya, HSKK Cungci H8, HSKK Kauci itu H9 ya. Kemudian diikuti oleh nomornya berapa belakangnya itu ya, panjang. Nah, di sini ada Kaoshimima adalah password ya. Passwordnya apa? Nah, nanti ini passwordnya diberikan pada hari H ya. Passwordnya diberikan pada hari H. Jadi pada hari H itu nanti di meja komputer masing-masing peserta ada banyak tempelan ya. Kemungkinan minimal tempelannya ada 2, tapi maksimal ada 5 ya. Jadi di meja itu ada 5 tempelan yang isinya adalah foto, nama, nomor peserta, dan password. Ya, jadi ada 5 data itu di meja komputer. Nah, harap diperhatikan kalian mencari yang data kalian ya. Jadi jangan salah memasukkan password orang lain ya. Nah, mungkin juga yang duduk di situ kalian 2 kali. Misalnya saya mengerjakan HSK 3 sekaligus HSKK cuci di tempat yang sama ya, secara tidak sengaja gitu ya. Nah, ternyata kalian salah memasukkan nomornya ya, tentu saja jadi nggak bisa ikut ujian ya. Di sini nanti jadi macet ya, bukan sesuai dengan program atau sistem yang sudah ditentukannya. Maka jangan salah memasukkan nomor ujian ya, jangan salah memasukkan nomor ujian juga passwordnya, yaitu satu pasang ya. Jadi jangan salah melihat, jadi jangan cuma lihat foto sama nama saya udah betul nih. Tapi ini kan lagi ujian HSK 3, saya masukinnya HSKK cuci. Nah, itu jadi mengakibatkan salah, nggak bisa masuk ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, jadi sekali lagi di meja itu, komputer itu dipakai oleh beberapa orang, minimal 2 ya, atau bisa juga 4 ya, bisa juga 4. Nah, maka dari itu harap perhatikan, lihat nama kalian pada saat kalian ujiannya HSK berapa, ya SK berapa dilihat, atau HSKK ya dilihat yang HSKK-nya ya. Kemudian setelah pencet klik ini tenglu ya, nanti muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini yang muncul adalah foto kalian beneran ya. Jadi kalau tadi waktu simulasi itu foto orang siapa ya, bukan foto kalian. Tapi kalau yang asli sebenarnya ini ada muncul foto kalian, kemudian data-data kalian semua muncul di sini. Jun Kao Cheng Hao, namanya, kemudian Xing Pie, ya, nomor kartu identitas, ya, dan sebagainya, semua ini muncul di sini. Kemudian kalian pencet Sharen,
ya. Pencet di sini, tekan initiate, lalu dia akan muncul ke sini ya. Dia masuk ke dalam eh, apa namanya untuk melihat ini apa suara ya di suaranya. Nah, nanti di sini kalian dengarkan suaranya. Kalau suaranya terlalu besar, aduh nggak enak headset ini kenceng banget ya. Kalian bisa kecilin ya. Ini di sini ada boleh di drag ya ke ini dari sini 60 misalnya terlalu besar ya bisa bikin kecil ke kiri ya. Kalau terlalu kecil belum terlalu jelas takut listening nggak dengar ya, boleh ditarik ke kanan begitu ya. Nah, kemudian pencet Sia Ibu ya. Nah, ini bisa kita adjust sendiri volume suara ya yang terdengar nanti di headsetnya. Nah, kemudian sesudah itu kita ada Xiazai, Xiazai Shijian, Shijian Xiazai. Sini artinya mendownload soal ya yang sudah ada di program itu. Soalnya sudah ada di program ya, tapi tetap kita harus tekan ini. Nah, kemudian Xia Ibu ya masuk ke situ. Dan kemudian akan terakhir masuknya ke sini ya. Nah, kalau sudah selesai sampai mendownload soal, lihat di sini masih ada berapa lama lagi waktu untuk mengerjakan ujian. Karena ini ujian internasional, sekali lagi waktunya sudah ditentukan. Kalau ikutnya ujian level 2, 4, dan 6, ya, kita harus datang jam 8 untuk mengerjakan soal baru bisa mulai jam 9 ya sesuai dengan jadwal ujian ya jam 9. Jadi jam 9 misalnya kita sudah selesai semua proses ini jam 8.50, maka di sini masih tersisa 10 menit lagi begitu. Ya, nah jadi waktu 1 jam, waktu kalian datang 1 jam, apa saja yang akan dilakukan dalam waktu 1 jam sebelum ujian jam 9? Ya, yang pertama adalah daftar ulang. Kalau kalian ada apa ketinggalan apa begitu ya, itu juga bisa cepat-cepat ya dilakukan pada 1 jam itu. Nah, kemudian kalian boleh masuk ke dalam lokasi ujian. Nah, hari Sabtu ini tidak ada siswa atau yang lain ya, yang ada kegiatan belajar mengajarnya tidak ada di hari Sabtu. Jadi hanya peserta ujian saja. Kemudian kalian cari lokasinya di mana, itu ruang berapa ya. Oh, ruang 1 berarti ada di lantai 1, ruang 3 berarti ada di lantai 5. Cari liftnya, perlu waktu ya, cari lift. Nah, kalau misalnya banyak yang antri lift, ya berarti kalian harus tunggu, ya kan? Harus tunggu beberapa orang naik dulu, baru tunggu turun lagi ke bawah liftnya. Nah, kemudian cari lokasinya di lantai 5 di sebelah mana labnya. Nah, kemudian sesudah masuk ke dalam lokasi ujian, cari tempat duduk itu, dilihat di depan itu suka ada ya denahnya, di mana kalian duduk. Cari mejanya, pastikan kalian duduk di tempat yang benar. Kemudian siapkan headset dan sebagainya, cek nomor apa peserta yang tadi sudah ditempel itu ya, ada passwordnya. Dan kemudian nanti akan ada pengawas yang membacakan tata tertib ujian ya akan dibacakan tata tertib ujian, kemudian sesudah itu baru masuk ke dalam program ini. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, kita lanjutkan ya. Nah, nanti ya, ini misalnya listening ya, ini kita contoh satu-satu ya. Tadi udah masuk ke dalam program begitu, kemudian masuk ke sini listening. Nah, di sini listening di sini kita bisa lihat ya, di sebelah kiri ini ya, di sebelah kiri ini ada nomor ya. T Pufen berarti bagian pertama. TR Pufen bagian kedua. Ya, mungkin di bawahnya masih ada bagian ketiga T Sam Pufen ya. Nah, kemudian di sini ada nomor-nomor. Nah, di sini adalah udah bagian kedua nih. Bagian pertamanya tadi nomor 1 sampai 10 ya, tidak terlihat lagi. Kalau kita mau lihat, kita klik di sini. Klik di sini ya, nanti muncul 1 sampai 10. Kemudian bagian kedua 11 sampai 20 misalnya. Nah, yang tadi dimaksudkan tidak boleh pindah-pindah itu adalah waktu nomor 11 dibacakan listening tidak boleh ketik ini nomor 12 atau bahkan nomor 15 pengen lihat ini soalnya apa, nggak bisa ya. Nah, takutnya ini layarnya jadi putih, error ya. Jadi kalian malah ketinggalan.
Jadi sabar saja menunggu sama seperti waktu ujian paper base ya. Ujian soalnya dibacakan 2 kali. Untuk yang HSK 1, 2, 3 kalau nggak salah ya. HSK 4 itu udah dibacakannya hanya 1 kali. Nah, konsentrasi di sebelah sini. Oke. Nah, kemudian sesudah itu kita lihat di sini ada tombol, ada 4 ya di sini ya. Ada 4 ya. Di sini Kao Chang, Xi Zhi ya. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk ujian ya. Kalau kalian mau lihat bisa juga lihat di sini kalau sudah selesai waktunya ya, udah beres gitu ya, udah santai ya, baru lihat ya. Kemudian yang kedua di sini ada kaoshi tishi. Nah, di sini itu biasanya tulisan waktu reading berapa lama, waktu writing berapa lama gitu ya. Di sini ada tatika, ini yang penting ya, nanti di bawah ini ada lagi lebih dijelaskan, itu adalah nomor-nomor berapa saja yang sudah kalian kerjakan dan masih sisa berapa nomor lagi. Ya. Kemudian di sini ada zeti taxiao, ini adalah ukuran font. Misalnya di sini tulisannya terlalu kecil, ya bisa diganti di sini supaya lebih besar sedikit gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini tulisan tijiao. Tijiao artinya adalah submit ya. Yang tadi sudah disebutkan di atas bahwa tolong tidak mengetik submit ya. Jangan ketik submit. Misalnya kalian sudah selesai pun, kalau tidak terburu-buru mau pergi kemana atau ke toilet atau apa kebelet banget, jangan pencet ini ya. Itu nanti akan otomatis terupload apa terkirim ya jawabannya. Jadi nggak usah lagi dipencet lagi ini si Tijiao ya. Nah kemudian ini juga nggak perlu lagi untuk listening ya. Sebenarnya nggak perlu lagi diklik ini ya karena dia otomatis sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya mau diklik juga bisa ya. Xia iti, shang iti, oke. Nah di sini ada apa ini bintang ya. Bintang itu artinya kita belum yakin jawabannya. Nanti mau pikir-pikir lagi begitu ya. Tekan bintang di sini. Nanti kita bisa muncul di sini ada bintangnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini misalnya soal reading ya. Nah, kalau soal reading itu kalian boleh pindah-pindah nih ya. Ini udah selesai, saya klik nomor 62, saya klik nomor 54, saya klik nomor 66 ya. Ini bebas, boleh diklik dimanapun ya. Tapi ya memang sebaiknya satu-satu ya, demi setahap takutnya ada yang terlewat. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai soal reading ini, ya, kalian bisa melihat, mengecek jawaban kalian sudah diisi semua atau belum, begitu ya di sini, dari di sini nih, tatika ya, tatika. Oke, kemudian selanjutnya contoh soal writing. Nah, ini yang tadi dimaksudkan menyusun kalimat. Misal ada di sini ada tulisan Xiao Chuan, terus Shang, Yi, He, Tiao, Yu. Kita susun kalimat ini menjadi kalimat yang betul. Bagaimana caranya adalah dengan mendrag ya. Di sini berantakan begini ya. Kita drag ya si apanya hurufnya itu ya. Sehingga disusun menjadi seperti ini begitu. Nah, nanti kita lihat bahwa di tempat ini ya, ini yang satunya ya, sebentar satu lagi nih. Nah, di sini tadi yang melihat apakah semua soal sudah terisi atau belum ya. Kita lihat dari sini, klik di sini, kemudian muncul di sini. Kalau ada bintang, itu artinya adalah tadi kalian belum yakin dengan jawaban itu, mau ngecek lagi ya soal ini apa. Boleh klik di sini. Nomor 1 itu apa ya. Nah, kalau sudah tidak ada bintangnya, berarti kalian sudah mantap dengan jawabannya. Ya udah silahkan. Ya, ini 7 sama 9 belum diisi nih. Tadi apa ya? Boleh balik lagi, lihat lagi, cek. Ini untuk yang listeningnya. Jadi listening waktu ada 3 menit untuk memeriksa, bisa kalian lihat di sini. Ya, walaupun kalian sudah tidak bisa lagi mendengar. Ya, karena soalnya sudah lewat ya. Oke. Kemudian, nah di sini itu ya, biasanya ada yang udah nggak sabar nih, ya, udah selesai listening, terus udah selesai, saya mau masuk ke soal reading ya. Tadi udah diwanti-wanti, jangan sekali-kali memencet hijau. Karena hijau itu artinya submit, submit artinya apa? Mengumpulkan soal berikut jawabannya, tidak melanjutkan lagi ujian.
Nah, ini bisa mengakibatkan kalian tidak mengerjakan soal reading dan writing ya, sudah selesai ujiannya, nggak bisa diminta lagi kertasnya. Nah, di sini ada reminder sekali ya, waktu kalian salah pencet, di sini ada reminder ya. 试题提交后，你将无法再次记录系统机器考试是否确认 ya. Di sini sekali lagi kalau kalian salah pencet saya nggak sengaja ya. Nah, janganlah kalian pencet 确认. 确认 itu artinya yes ya. Jadi ini sudah mau di-submit nih ya. Sudah disubmit berarti nggak bisa lagi melanjutkan ujian. Benar? Mau submit? Nah, kalau kalian pencet sekali lagi, Sharon, sudah itu ya, selesai ujiannya. Nah, jadi kalau sudah tidak sengaja ini pencet adalah qisiao ya, qisiao. Cancel ya, cancel nggak jadi ya, saya nggak jadi submit begitu. Oke. Kemudian di sini nanti sesudah selesai ujian, untuk simulasi ya, ini hanya untuk simulasi. Kalau ujian yang sebenarnya pada hari H tidak bisa dicek ya. Kalau simulasi nanti akan muncul begini ya, akan muncul begini nilainya kalian udah kelihatan ini. Oh, nilainya 100 ya. Oh, bukan. Ini total harusnya 100 ya, kalian dapat nilainya 100 juga. Wah, senang ya. Kalau nilainya cuma 60 gitu, pengen tahu kan apa aja sih yang salah ya. Nah, terus kalian boleh pencet ini begitu ya. Yang muncul ini hanya pada saat simulasi dan hanya pilihan ganda ya, dan hanya soal pilihan ganda. Jadi nggak mungkin ada di sini writing ya, shuxie itu nggak ada. Ya cuma ada tingli itu ya, soal pilihan ganda, listening dan reading saja ya. Jadi yang ada nilainya pada saat simulasi. Oke. Nah, kemudian ini sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya sebelum nanti masuk ke SKK? Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya. Kalau gitu kita lanjutkan untuk yang HSKK. Nah, kalau di HSKK ya tadi sama ya, sesudah memasukkan eh, apa itu nomor ya, nomor peserta dan juga password. Kemudian cek untuk sound gitu, cek untuk soundnya dan kemudian juga ada eh, download soal ya udah selesai menunggu misalnya sampai berapa lama lagi, misalnya tinggal 5 menit lagi ya kita tunggu 5 menit lagi ya, kemudian mulai muncul soalnya. Nah, harap diperhatikan kalau untuk yang HSKK ya kalian harus melihat di sini ya, ini ada berapa menit waktu yang kalian miliki untuk mengulang ya. Kalau ini kan ini HSKK yang cuci kalau nggak salah ya. Yang cuci itu ada 听后重复 ya. 听后重复artinya sesudah mendengar kemudian kita mengulangi ya, repeat ya after listening. Nah, nanti akan ada bunyi tanda ting gitu kan. Jadi misalnya 我喜欢吃苹果. Itu ada jeda mungkin 1 detik kemudian ada bunyi ting baru kalian ulangi ya. 我喜欢吃苹果. Ingat jangan terlalu cepat menyebutkan sebelum ada bunyi ting begitu ya. Itu nanti membuat kalian jadi buyar ya. Belum ada bunyi ting, belum ada tanda ya, kalian sudah ulangi. Nah, itu membuat kalian jadi tegang, jadi lupa yang tadi teh mau ngomong apa ya. Nah, lihat di sini ada waktunya ya untuk kalian mengulang kembali mengisi jawabannya. Ini langsung otomatis terekam. Nah, di sini ada tanda ya bahwa jawaban kalian itu terekam. Ini tandanya apa sih naik turun gitu ya si ininya. Oke, kemudian pada saat ada menjawab pertanyaan, hui ti ya, menjawab pertanyaan, itu biasanya ada beberapa pertanyaan ya. Misalnya di sini bagian ketiga dari soal speaking, bagian ketiganya itu ada 2 soal ya. Hui ti, answer the question ya. Jadi 26 dan 27. Kemudian ada waktu misalnya 7 menit atau 10 menit untuk mempersiapkan jawaban ya waktu kalian nanti akan menjawab begitu ya selama
berapa lama itu adalah untuk menjawab semua jawaban yang ada di sini ya, persiapannya. Jadi sekali lagi ya, waktu persiapan answer the questions, misalnya ada 7 menit atau 10 menit, itu waktu yang dipergunakan untuk mempersiapkan dua soal ya. Jadi jangan hanya terpaku pada nomor 26 saja. Ya, di sini nomor 26 nih, 喜欢下雪天吗？为什么 ya? Jangan persiapan hanya nomor 26 saja. Tetapi kalian juga harus persiapan nomor 27. Gimana caranya kita tahu ini nomor 27-nya apa? Bisa diklik di sini ya. Klik nomor 27-nya, nah, kemudian ada pertanyaan yang lain. Nah, kalian boleh mencatat apapun di dalam sini ya. Boleh mencatat apapun. Mau pakai Hanzi boleh, mau pakai Pinyin boleh, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh ya. Nah, di sini bagaimana caranya kalau saya mau ganti jadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahkan saya mau tulis Hanzi aja ya. Nah, di sini ada kliknya ya. Kalian klik di sini Chinese Input Method US ya atau Chinese Simplified ini pencet di sini. Ya pencetnya dari sini. Oke, dari bawah sebelah kanan ya. Nanti bisa diganti di sini ketiknya. Nah, kemudian di sini ada waktu ya. Masih sisa berapa lama lagi? Oh, masih sisa di sini 6 menit lagi untuk persiapan questions 26, 27 ya. Di sini udah jelas ditulis ya. Jadi untuk mempersiapkan soal nomor 26 dan 27 masih ada 6 menit lagi. Manfaatkan waktu 6 menit itu bukan hanya soal 26 saja, tapi juga soal nomor 27. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nah, kalau misalnya ada tuh yang HSK cuci atau kauci ya. Di sini kalau ini cuci itu kan cuma 26 dan 27 ya, satu bagian di sini. Nah, kalau yang bagian lain misalnya ada di sini tise pufat misalnya contoh nih ya. Ini ada bagian lain, bagian keberapa gitu. Terus ada nomornya lagi 28, 29. Nah, ini persiapannya harap diperhatikan juga untuk 4 nomor. Ya, kalau kauci juga ada yang persiapan untuk membaca begitu ya, reading. Nah, itu aja persiapannya untuk 3 nomor. Jadi harap diperhatikan ini persiapan semua ya, bukan hanya persiapan untuk 1 nomor atau satu bagian saja. Nah, itu. Nah, ini harap masing-masing peserta bisa mencoba dulu ya tesnya. Baik itu lewat simulasi yang akan diadakan hari Jumat, H-1, maupun simulasi sendiri di rumah lewat apa? Misalnya ada di YouTube ya, kan banyak itu di YouTube soal-soalnya seperti apa. Ya, semua persiapan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti sudah selesai presentasinya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ya. Saya lihat di kolom chat ini ada apa aja. Permisi, Bu. Ya, Itu link untuk ngeprint tiket admission sementaranya kok nggak ada ya? Atau itu ad- di screenshot? ada di email, ada? Ada emailnya, cuma nggak ada link buat nge-downloadnya. Seharusnya ada. Nanti ditanyakan Japri saja ya. Jadi jangan di briefing ini ya. Nanti Japri aja dikasih tahu gimana caranya. Oke. Nah, kemudian recordingnya di-share, tapi kalau yang minta ya, jadi tidak di-share di grup. Kalau ada yang belum mengikuti atau temennya ada kasih tahu ya, aduh saya tadi nggak ikut apa aja, sok aja minta rekamannya boleh ya. Tanya, boleh minta linknya rekaman hari ini boleh. Ada pertanyaan lagi? Permisi, Bu. Ini kemarin itu nomor WA saya sempat trouble, jadi tidak bisa mengikuti informasi di grup. Boleh dimasukkan nomor orang tua saya, soalnya sudah japri juga. Ya, boleh nanti dituliskan saja ya. Ada kan nomor apa BKPBM Jawa Baratnya ada ya. Nah, chat aja di Ada. situ. Ya, chat di situ Ya, ya. Hmm. sudah, Bu.
Kalau pada saat drag dan drop ada kesalahan bisa diulang, bisa ya. Bisa diulang, ganti-ganti lagi aja boleh, itu kan belum dikumpulkan soalnya ya. Ketik dari Hanse ke Inggris, pencet tombol apa? Sudah ya, tadi ya di sebelah kanan itu ya, kanan bawah begitu ya. Ganti. Terus ada lagi apa ya? Nomor WA trouble udah, headset sudah disediakan ya, betul. Headsetnya sudah disediakan ya. Jadi nggak usah bawa apapun lagi. Tahunya di ruangan berapa bisa kita ketahui daftar ulang. Iya, bisa. Simulasinya kapan? Oke, simulasi tadi udah dijelaskan ya. Hari Jumat, H-1 di Sekolah Kristen Trimulya, Jalan Dr. Junjunan 105. Ya, kemudian masuk ke dalam eh, lokasi sekolah, itu lokasinya cukup besar ya. Jadi di depan itu lapangan parkirnya panjang ya. Jadi kalian masuk aja terus jangan ragu-ragu, ini kenapa parkiran mobil ya? Nah, itu masih ke dalam terus ya, masih cukup jauh, kalian jalan kira-kira mungkin 200 meter, 300 meter ya. Nah, cukup jauh, masuk ke dalam aja sampai ke lobi ya. Cari lobi Sekolah Trimulya, kelihatan begitu. Masuk ke dalam situ, nanti di situ ada petugasnya. Kalian tunjukkan mau daftar ulang, mau apa, ikut simulasi ujian HSK begitu. Penukaran kartu ujian eh, Penukaran kartu ujian pada hari H, yaitu ya waktu kalian datang 1 jam sebelumnya itu ada waktu ya. Bilang aja ini saya kemarin sudah print, mau ditukar dengan kartu yang asli begitu ya. Semua simulasi ujian HSK tadi udah disebutkan bersamaan ya. Jadi tidak ada HSK 1, 2, 3 jam berapa, nanti ditentukan pada saat kalian sudah mendaftar mau ikut simulasi, nanti akan ada informasi berikutnya kalian datang jam berapa. Misalnya jam 1 berarti HSK 1 atau HSK 2 begitu ya, jam jam berapa nanti ditentukan. Sudah ya. Jadi semua bersamaan. Dalam satu lab itu ada yang HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6, semuanya bersamaan gitu. Ya. Nah, beda sama pada saat hari H. Kalau hari H sesuai dengan jam yang sudah ditentukan ya. Jam 9 berarti datang Hamin 1 jamnya jam 8. Kalau simulasi datangnya setengah jam sebelumnya saja sudah cukup. Kemudian HSKK ada waktu persiapan 3 soal baru dijawab, itu HSKK itu ada misalnya tadi ya mengulang ya, mengulang atau menjawab pertanyaan. Nah, sesudah itu ini tergantung sih ya, setiap HSKK-nya beda-beda ya. Kalau yang basic itu ada dua dua tadi jawaban yang Wei ya. Answer the question itu ada dua. Jadi perlu persiapan. Nah, persiapannya itu bersamaan. Waktu merekam jawaban ada ya, kalau nggak salah 2 menit atau 1,5 menit itu ditentukan ya, masing-masing soal itu kan ada di situ. Berapa menit. Nah, maka ini kalian perlu simulasi. Kalau nggak bisa datang hari H, hari Jumat itu H-1, simulasi sendiri menggunakan apa ya yang ada di situ. YouTube, pakai YouTube ya, cari sendiri. Oke, sudah semua jawaban yang ditulis di chat ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, jadi sekali lagi diulang ya. Untuk pendaftaran simulasi dibatasi waktunya ya, karena kita perlu mengatur tempat tempat duduk atau komputer yang digunakan, hanya ada 3 lab ya yang digunakan. Jadi harap mendaftarkan simulasinya. Nanti sesudah ini ya, sesudah selesai briefing ini akan di grup akan dituliskan kembali melalui pooling ya. Nah, pooling itu harus kalian isi ya. Misalnya saya ingin mengikuti simulasi HSK misalnya pada hari Jumat pukul 13 sampai 16 gitu ya. Nah, itu di situ ada pilihan HSK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian tinggal klik salah satu ya, HSK 1, HSK 5 gitu.
Kalau yang ikutnya 2 HSK, misalnya saya ikut HSK 3 dan HSK 4, gitu kan ya. Kalian pilih salah satu saja. Kalian boleh klik HSK 3, boleh klik HSK 4. Tapi sebaiknya klik yang lebih besar ya, lebih tinggi tingkatannya. Jadi kalau ikutnya 3 sama 4, pencetnya 4 gitu ya. Kalau ikutnya 1 sama 2, ya pencetnya 2. Gitu. Oke, kemudian HSKK juga begitu ya. Jadi nanti ada 2 poolingnya, satu pooling untuk ikut simulasi HSK, satu pooling untuk mengikuti HSKK. Nah, ini pooling ini harus dilakukan selambat-lambatnya hari Senin. Jadi sesudah hari Senin ya, pukul 20 ya, jam 8 malam. Sesudah jam 8 malam tidak ada lagi tambahan peserta yang akan ikut HSK simulasi atau HSKK simulasi. Saya hari Jumat baru selesai sekolah jam 2. Nah, itu silakan. Ini adalah privilege ya. Jadi adalah fasilitas. Boleh diambil, boleh tidak ya. Kalau tidak mengikuti simulasi bagaimana? Ya nggak apa-apa. Ya hari H aja langsung ikut ujian. Tapi itu kalian pastikan sendiri bahwa kalian sudah tahu cara ikut ujiannya bagaimana ya. Jadi briefing dan simulasi ini itu adalah tambahan fasilitas yang diberikan ya, tambahan fasilitas. Kalau nggak diambil, nggak apa-apa. Ya seperti kalian pergi ke hotel ya, ada kolam renang, ada tempat fitness. Kalau kita nggak pakai kolam renangnya, boleh nggak? Ya boleh aja ya. Nggak pakai fitness ya boleh nggak? Boleh aja ya. Tapi bayarnya tetap sama begitu kan? Jadi namanya fasilitas pilihan boleh digunakan atau tidak. Ya silahkan diatur dulu jadwalnya, ya ditanyakan kepada orang tua, kepada wali kelasnya, begitu ya diatur. Nah, tapi ketentuan itu sudah diberikan ya bahwa simulasinya hanya 1 kali hari Jumat jam 1 sampai jam 4 sore. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, kita akan mengakhiri ya briefing hari ini selesai lebih cepat ini. Hmm. Coba sekali lagi dipastikan ya, apakah semua sudah jelas? Tolong kasih tanda jempol atau tanda apapun ya. Bisa nggak di sini ada react-nya yang sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Terima kasih yang sudah merespon ya. Oke. Jadi kalau masih ada, oh tiba-tiba punya pertanyaan apa, silakan mengkontak nomor yang ada di itu ya, nomor BKPBM ya. Terus ada nomor saya juga di situ ya. Tolong sebutkan dulu siapa ini yang bertanya supaya saya bisa tahu ya siapa ini. Masih ada lagi yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, oh ya sudah jelas semua ya. Kalau Bu, tidak ada, ya boleh minta nomornya? nomornya ada di grup itu. Nomor Iya, BKPBM. nggak bisa masuk grup. Oh, masih belum ya masuk grup ya. Sebentar Iya. ya, saya bacakan. Oke, nomor BKPBM 0822 Ya, 0822 6688 66 6778. Sekali lagi ya, 0822 6688 6778. Sudah ya? Oke, ada sudah. lagi? Sudah. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan briefing hari ini. Ya, selamat mempersiapkan diri. Masih ada waktu 1 minggu ya.
cek dari YouTube, misalnya latihan gitu ya. Kalau Bentar misalnya lagi perlu paling ada Zoom izin di break. atau ke orang tua ataupun ke sekolah ya untuk persiapan, silahkan diurus dulu ya. Nanti pendaftaran pendaftaran simulasi itu sampai hari Senin pukul 8 malam ya, hari Senin pukul 8 malam. Sesudah itu tidak menerima lagi pendaftaran simulasi ya. Nah, jadi pendaftaran simulasinya terbatas waktunya. Tolong direspon nanti di grup ya. Oke, kita akan mengakhiri briefing pada hari ini. Terima kasih untuk setiap peserta kehadirannya dan responnya ya. Selamat mempersiapkan diri. 谢谢大家，再见。